Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, kembali hari ini, Senin 7 November 2022, kita akan diberangkatkan Tuhan melalui firman-Nya untuk memulai kegiatan kita. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anak-Nya Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini yang tertulis dari Roma pasal 2 ayat 16. Demikian. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, untuk merubah kepribadian seseorang atau secara kolektif tentang sesuatu yang dipegang teguh, pertama, merubah pola pikirnya untuk melihat yang baru itu adalah sesuatu yang menyempurnakan apa yang sudah dihidupi dan menjadi kebiasaan selama ini. Itu yang dilakukan Nommensen kepada orang Batak. Orang Batak sebelumnya sudah memiliki keyakinan yang disebut agama Parmalim. Tetapi Nommensen tidak langsung memperkenalkan agama Kristen, karena itu bisa menimbulkan konfrontasi. Lalu Nommensen merubah paradigma dengan memperkenalkan kemajuan hidup orang yang percaya kepada Yesus, yang pada saat itu orang Batak masih tertinggal jauh dari kemajuan teknologi yang dimiliki bangsa Eropa, secara khusus bangsa Jerman sebagai bangsa kedatangan Nommensen. Akhirnya orang Batak perlahan menerima agama Kristen. Walau secara teologis orang Batak percaya kepada Yesus Kristus adalah buah pekerjaan Roh Kudus. Sama halnya orang Yahudi yang memahami bahwa mereka telah diberikan hukum Taurat, dan dengan melakukan hukum Taurat maka mereka akan diselamatkan. Paulus justru memperkenalkan yang baru, bahwa Allah telah memberikan petunjuk dan aturan yang tidak tertulis di dalam hati mereka yang tidak mengenal hukum Taurat yang tertulis. Yahudi yang memahami mereka bangsa pilihan, bangsa yang diselamatkan dan yang diberkati, menganggap bangsa lain bangsa barbar atau liar. Paulus justru merubah paradigma bahwa orang Yahudi dan non-Yahudi sama di hadapan Allah. Allah mengenal manusia bukan dari sisi luar atau tampilannya, tetapi dari hatinya. Firman ini juga yang merubah paradigma kita yang sudah mengenal Kristus, bahwa kita semua manusia sama di hadapan Tuhan. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk menganggap bahwa kita lebih hebat dari yang lain. Jika kita memiliki kelebihan atau keunggulan, bukan berarti kita lebih baik di hadapan Tuhan. Mari itu dilihat dan disyukuri berkat Tuhan, supaya kita menjadi berkat bagi orang banyak. Oleh karena itu, kualitas iman percaya kita dilihat dari hati kita. Kepura-puraan dalam hidup akan membuat kita pada akhirnya tidak punya nilai. Tetapi memiliki hati yang teguh dan percaya kepada Yesus Kristus akan menjadikan kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Teruslah menjadi orang baik dan milikilah hati seperti hati Kristus, sebagaimana dalam Filipi 2 ayat 5.
Dan teladanilah dengan ikhlas dan tulus seperti Tuhan yang terus melakukan kebaikan kepada kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami, sehingga Tuhan mengingatkan kami untuk selalu ikhlas dan setia mempercayai Engkau di dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga kami boleh Tuhan pakai menjadi alat-Mu di tengah-tengah dunia ini untuk melihat bahwa kehidupan ini adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kami seluruh ciptaan-Mu. Biarlah kehidupan yang kami terima masing-masing boleh kami pergunakan dengan baik, dan semuanya itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Berangkatkanlah seluruh jemaat-Mu dengan penyertaan dan kekuatan dari Tuhan, sehingga semuanya boleh melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Shalom.